Jika nafsu bejatnya ini muncul, nafsu setannya ini muncul rela dia anak asuhnya tadi diginiin sama dia. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah mampir ke sini. Oke, jadi hari ini aku akan cerita sesuatu yang sangat wow, namun tidak perlu dibanggakan karena cerita ini sesuatu yang sangat menggeramkan. Aku bacanya ini pala aku karena nggak ada rasa-rasa kemanusiaan orang ini. Kalian tahu kan Datu AS Rian Jombang, pembunuh berantai, tahu kan? Ini sama nih kasusnya sama-sama membunuh juga. Bagi warga Jakarta mungkin tahu lah ini. Jadi orang ini rela membunuh anak-anak dan memutilasinya gara-gara apa kalian tahu Gara-gara nggak mau diseginiin. Tapi apa gini-gini itu apa? Nanti aja aku kasih tahu apa gini-gini itu ya. Tapi nggak detailnya lah gini-gini apa. Nggak usah diketawain, ini gerem ini ceritanya nih. Pala kan aku dengerin sebetulnya. Orang ini pasti ada yang melatar belakangi dia menjadi orang jahat seperti itu ya kan? Nggak mungkin nggak ada itu. Kalian tahu kan film Joker kan orang jahat itu dari orang baik yang tersakiti. Tapi sebelum lanjut, kalian subscribe lah dulu. Kalian klik lah tombolnya ya, biar aku semangat ini buat video lagi. Tahu jadi seminggu sekali aku buat video kan, gara-gara nggak mau kalian subscribe Baikku nih alias Babe. Kalau dari namanya pasti ada yang tahu nih, ya kan Jadi si Babe ini sempat viral pada masanya karena kejahatannya itu. Baikku nih alias Babe lahir pada tahun 1961 di Malang, Jawa Tengah. Aku bilangnya Babe aja lah ya Jadi Babe ini lahir dari keluarga yang sederhana. Nah, sewaktu dia kecil dia nih sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kedua orang tuanya Dia sering dimarahi, sering dipukuli. Mungkin ini juga lah yang mendasari dia menjadi orang jahat kan. Sewaktu dia sekolah dia nih sering diajak-ajak, diolok-olok sama teman-temannya gara-gara dia bodoh. Sampai-sampai dijuluki dia dengan nama si bodoh gara-gara kebodohannya itu. Saking bodohnya si Babe ini sekolah cuma sampai kelas 3 SD. Karena dia tidak tahan dengan keluarganya, dengan lingkungannya, karena dia sering diolok-olok gitu, dapat perlakuan kasar. Jadi dia memutuskan untuk pindah ke Jakarta merantau. Kalian tahu di usia berapa si Babe ini merantau ke Jakarta? Di usia 12 tahun. Gila, anak 12 tahun merantau ke Jakarta, ke ibu kota Kalau aku aja nggak berani lah itu Tapi nggak tahu lah, kalau orang zaman dulu itu kan kuat-kuat ya kan Pindah dia ke Jakarta. Di Jakarta dia menggelandang. Jadi dia bertahan hidup di Jakarta itu dengan cara mengamen Ngamen lah dia di daerah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Jadi selama mengamen inilah dia mendapatkan perilaku yang tidak senonoh dari preman-preman yang ada di daerah Lapangan Banteng itu Kalian tahu dia diapain? Disodomi. Nah, kabarnya si Babe ini nggak mau digituin sama preman-preman ini. Tapi karena diancam dengan pisau, diancam lah dia pokoknya nih. Jadi mau nggak mau si Babe ini harus menuruti hasrat dari preman-preman tersebut. Mungkin dari sinilah yang mendasari dia menjadi seorang predator seksual. Bisa jadi nih ya kan? Seiring berjalannya waktu, berjumpalah dia dengan seorang penjual rokok yang bernama Cuk Saputra. Nah, dianggaplah si Babe ini kayak anaknya sendiri sama Cuk Saputra kan. Diajaklah si Babe pulang ke kampung halaman di Kuningan, Jawa Tengah. Kampung halamannya si Cuk tadi. Nah, disitulah si Babe bekerja sebagai penggembala kerbau. Baik budi lah pokoknya kan. Nah, datang si Cuk ini, dijodohkanlah si Babe dengan perempuan yang bernama Era. Menikahlah mereka di usianya yang 21 tahun. Tapi pernikahan mereka ini nggak kayak pasutri pada umumnya Selama mereka menikah ini si Babe ini nggak bisa gini sama istrinya. Gini lagi. Pokoknya gini lah, nggak bisa gitu deh sama istrinya Kenapa? Karena trauma tadi di masa kecilnya tadi. Asik berantem aja lah, pokoknya nggak harmonis lah hubungan rumah tangga mereka kan Sampai kelama-lamaan si istrinya ini jatuh sakit dan meninggal dunia. Sedih lah si Babe ini kan Jadi dia memutuskan untuk pindahlah ke Jakarta. Balik dia ke Jakarta lagi Selama dia di Jakarta, dia memenuhi kebutuhannya sebagai penjual rokok. Nah, disitulah dia memelihara anak asuh. Jadi dari anak-anak jalanan lah yang dipelihara dia kan diasuh dia. Nah, dari sinilah si Babe menjadi seseorang yang menyukai bocah laki-laki sesama jenis. Yang istilah kerennya itu pedofil gay Ya dikarenakan apa? Dikarenakan masa lalunya tadi karena dia pernah digituin juga sama preman-preman itu. Jika nafsu bejatnya ini muncul, nafsu setannya ini muncul rela dia anak asuhnya tadi diginiin sama dia. Kalau nggak mau, abis anak itu udah lewat tanah itu, udah metong anak itu tadi barulah diginiin sama dia.
Nah, dari situlah muncul statement kalau si Babe ini seorang nekrofilia. Nekrofilia ini adalah seseorang yang menyukai mayat. Lama-kelamaan makin brutal lah kelakuan si Babe ini. Diambilnya lah anak jalanan itu jadi korbannya. Anak jalanan yang jadi korbannya si Babe ini berkisar usia 4-14 tahun Kalau Babe ini lagi mood, dimutilasinya lah anak-anak jalanan itu kalau nggak ya udah dibunuhnya aja. Jadi untuk menghilangkan jejak, si Babe ini memotong-motong tubuh korbannya. Setelah dipotong-potong, tubuh korbannya itu disebar di berbagai daerah di Jakarta. Pada tanggal 9 Januari 2010, Babe diduga telah melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban yang bernama Ardian Syah di kontrakannya. Tapi sehari sebelum penangkapan si Babe ini Ardian Syah korbannya tadi dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Orang tua si Ardian Syah tadi mencurigai si Babe sebagai pelakunya karena si Ardian Syah ini kerap kali berkunjung ke rumah si Babe. Sering main-main lah si Ardian Syah ke rumah si Babe. Pada hari itulah polisi juga menemukan potongan tubuh manusia di jembatan BKT Cakung Setelah diselidiki, ternyata potongan-potongan tubuh tersebut ciri-cirinya sama seperti Ardian Syah, umur 9 tahun. Yang menurut kabar beredar, si Ardian Syah ini dibunuh karena menolak ajakan si Babe untuk disodomi. Lalu korban dibunuh dengan cara diikat lehernya dengan tali rafia. Setelah si Ardian Syah meninggal, barulah disodomi oleh si Babe. Dari sinilah kebongkar semua kejahatan yang dilakukan si Babe ini Diketahui si Babe ini melakukan kejahatannya sejak tahun 1993. Sampai 2010 baru ketahuan. Gila kak itu Dan diperkirakan korbannya si Babe ini mencapai 50 orang. Tapi menurut pengakuan Babe, dia hanya melakukan 14 orang pembunuhan. Sebagian dari 14 orang itu dimutilasi sama si Babe Dari 14 orang yang dibunuh sama si Babe, ada 4 korban yang dimutilasi dia. Korban kedua yang termutilasi adalah Arif, yang dimana mayatnya ditemukan di terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jadi si Arif ini dipotong badannya menjadi 4 bagian tanpa kepala Korban ketiga yaitu Adi, yang mayatnya ditemukan di Pasar Klender, Cakung, Jakarta Timur, di mana tubuhnya si Adi ini dipotong menjadi 2 bagian. Korban terakhir yang termutilasi oleh si Babe ini bernama Rio, yang jasadnya ditemukan di depan Bekasi Trade Center, Bekasi Timur. Setelah melalui proses yang panjang, si Babe dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas pembunuhan berencananya. Karena sudah banyak korban yang dibunuh oleh si Babe ini, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menjatuhkan Babe dengan hukuman mati. Setelah melakukan banding pada tanggal 13 Oktober 2010, Babe dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Timur. Dan waktu itu si Babe ini sempat melakukan kasasi, tapi kasasinya tuh ditolak. Enak-enak aja dia mau kasasi lagi ya kan, udah banyak kali korbannya tadi yang dibuatnya. Ya nggak diterima lah pandi-pandian, suka-suka hati dia aja, dia mau ada kasasi-kasasi lagi ya kan Baikuni alias Babe tetap dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan 14 orang anak laki-laki, dan 4 diantaranya dimutilasi oleh si Babe. Tapi menurut kabar yang beredar, si Babe ini sampai sekarang belum dieksekusi mati. Kenapa ya? Sama juga nih kasusnya kayak Rian Jombang, yang sampai sekarang belum dieksekusi mati. Kenapa ya? Saking viral kasus si Babe ini sampai ada konspirasinya, kalian tahu Jadi si Babe ini pernah melibatkan Robert Gedek sebagai tameng dari pembunuhan yang dilakukan oleh si Babe. Kalian pasti bertanya kan, siapa pula lah Robert Gedek ini Kita ceritain lah sedikit tentang si Robert Gedek ini. Ini pun namanya penyebutnya siapa coba? Gedek, Gedek, atau Gedek? Udah kita bilang aja lah Robert Gedek ya Dia ini dijuluki Robert Gedek, kenapa lah? Karena jalannya yang kayak Robert yang gedek-gedek gitu. Yang kayak jalannya yang kayak goyang gitu, kakinya kayak pincang goyang-goyang gitu, goyangnya aneh gitu, kayak robot gitu. Dan kepalanya tuh suka tengleng-tengleng gitu dia. Makanya dijuluki orang sebagai Robert Gedek. Si Robert Gedek ini adalah terpidana atas kasus pembunuhan, sodomi, serta mutilasi. Sama lah kasusnya sama yang dialami oleh si Babe Selama menunggu eksekusi, si Robert Gedek ini kan di penjara Tapi ada kasus pembunuhan Polisi menemukan potongan tubuh mayat yang kayak baru dibunuh gitu. Sedangkan Robert Gedek ini dalam penjara. Nah kasusnya ini sama kayak yang dilakukan oleh Robert Gedek. Dari situlah timbul banyak pertanyaan siapa yang melakukan pembunuhan sedangkan si Robert Gedek itu ada dalam penjara. Disitulah banyak konspirasi tentang kasus ini Banyak kejanggalan mengenai kasus si Robert ini Menurut dari pengakuan Febri, pengacara si Robert Gedek ini,
Si Gedek ini memiliki penyakit mental weh, dimana dia kalau ditanyai tentang kasus-kasus pembunuhannya, dia jawabannya hanya senyum-senyum aja. Kan dari sini dia kayak nggak mungkin melakukan kejahatan kan. Sedangkan dalam kasus ini tidak ditemukan barang bukti. Pokoknya nggak ada lah ditemukan barang bukti weh. Entah itu pisau, entah itu apa, nggak ada lah. Jadi yang menguatkan si robot Gedek ini bersalah hanyalah satu saksi, yaitu Sunarto. Dimana Sunarto itu diketahui adalah Babe, menurut dari si Febri pengacara si robot. Nah sampai sini bingung lah kalian kan weh. Siapalah si Sunarto ini? Di sinilah aku ceritain siapa si Sunarto ini weh. Menurut dari pengakuan si Febri pengacara si robot, si Sunarto ini adalah si Babe alias Bayi Kuni. Karena si Bayi Kuni ini semasa hidupnya memiliki 3 identitas, dimana waktu kecil dia memiliki identitas bernama Hasan. Nah sewaktu dia di Jakarta dia memiliki identitas bernama Agus. Nah inilah yang menjadi timbul pertanyaan weh. Katanya dia pernah berganti identitas menjadi Sunarto. Nah Sunarto inilah weh yang menjadi saksi yang memberatkan hukuman si robot Gedek. Si pengacaranya si robot Gedek ini yakin kali kalau si Sunarto itu adalah si Bayi Kuni alias Babe. Dia yakin mukanya itu mirip 100% sama mukanya si Bayi Kuni alias Babe. Karena sebelum penangkapan si robot, yang ditangkap atas kasus pembunuhan dan sodomi itu adalah Sunarto weh. Tapi si Sunarto ini menyangkal weh kalau perbuatan itu bukanlah perbuatannya. Dan si Sunarto inilah weh yang menuntun polisi untuk menjemput si robot Gedek di kediamannya di Jawa Tengah. Kalau menurut aku lah ini weh, pasti ini kayak ada fitnah gitu weh dari Sunarto ini untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh Sunarto. Jadi dituduhlah si robot Gedek yang buat itu semua. Karena kan si robot Gedek ini kan kayak ada penyakit mental. Dia pun ditanyai nggak tahu apa-apa, kayak cuma cengar-cengir aja lah. Terus pun weh dari si robot ini nggak ditemukan barang bukti. Terus itu pun weh, waktu si robot Gedek dalam penjara, masih ada korban juga. Siapa lah yang buat, ya kan? Sedangkan tersangkanya udah ada dalam penjara, tapi pembunuhan masih ada. Itulah weh yang menjadi pertanyaan sampai sekarang weh. Kuasa hukum robot yang bernama si Febri mengatakan, waktu di persidangan, si Sunarto ini kan hadir menjadi saksi. Si robot ini weh, lihat Sunarto ini kayak ada senioritas gitu. Kayak takut dia lihat si Sunarto ini weh. Kenapa? Ada apa? Dari situ lah timbul pertanyaan buat si Febri ini weh. Si robot ini lihat si Sunarto kayak canggung gitu weh. Kenapa? Kan berarti kayak takut-takut lah dia kan weh. Kayak itu atasannya gitu. Jadi dia mau nggak mau harus mau dipitnah kayak gitu. Aku tuduh aja lah si robot Gedek ini. Robot Gedek ini pun kan ada pok-poknya. Pasti kalau ditanyai dia pasti iya jalannya. Kalau sebetulnya si Sunarto itu Bayi Kuni, memang nggak laktat kali lah Bayi Kuni itu. Tuduhnya orang sampai mati orang itu weh. Tahu kalian weh kenapa si robot Gedek itu mati? Kena serangan jantung weh. Karena ditakut-takuti sama kawan satu selnya, dibilang inilah waktu kau mati robot. Makin jantung dia dari situ. Kan tega kali weh kalau misalnya betul lah itu si Sunarto itu Bayi Kuni weh. Makanya itu sampai sekarang jadi pertanyaan weh. Pas pula weh di 2007 itu kan si robot mati. Dan di tahun itu juga si Bayi Kuni ditangkap. Menurut pengakuan dari pengacara si Babe, nggak ada keterkaitan antara robot dengan si Babe. Jadi mereka ini hanya sebatas teman mengamen. Nggak ada lah sangkut pautnya weh. Katanya nih, nggak pernah si Babe menjadi saksi dalam sidangnya si robot. Ada lagi nih weh, cerita dari pengacara si robot. Waktu itu, mereka minta tes kejiwaan untuk si robot. Karena si robot ini kan ada gila-gilanya, kan ada pok-poknya. Tapi ditolak weh. Jadi yang memberatkan si robot itu ya cuma kesaksian dari Sunarto tadi weh. Padahal kan weh, kasus ini kayak cacat hukum weh. Dimana satu saksi bukanlah saksi kan weh. Jadi itulah weh cerita dari Bayi Kuni alias Babe dan konspirasinya dan terkaitannya terhadap robot Gedek. Nah kalau kalian ada yang tahu tentang kasus si Babe ini, boleh lah weh ceritain di komen ya weh. Yaudah weh, sampai situ aja lah kebacotan aku. Capek juga aku ngomong dari tadi panjang cerita tentang si robot ini, tentang si Bayi Kuni ini ya. Kalau kalian suka sama video aku, boleh di like weh. Kalau kalian rasa cocok sama channel aku, boleh di subscribe. Dadah weh, sampai jumpa next video.